Ya, anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi penting bagi kita untuk memperhatikan tumbuh kembangnya agar kelak dapat menjadi generasi bangsa yang membawa bangsa ini pada perubahan yang lebih baik. Namun Hari Anak tahun ini dihadapkan pada sejumlah persoalan yang menimpa anak-anak mulai dari kasus kekerasan seksual, perundungan dan sejumlah kasus lainnya. Dan untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Selamat sore Bu Retno, apa kabar? Selamat Hari Anak Selamat Nasional. sore. Ya, kabar baik. Selamat Hari Anak Iya, Nasional nih untuk seluruh anak Indonesia. baik. Bu Retno, kita tahu Hari Anak Nasional tahun ini ada banyak catatan untuk kita semua bagaimana menyikapi Ya, tadi terkait hak-hak dan perlindungan anak. Kita mulai dengan beberapa kasus terkait kekerasan seksual, Ibu. Kita tahu bahwa ini terjadi di lingkungan terdekat, orang-orang terdekat, pendidik seperti itu. Ada yang salah di sini. Apakah memang fungsi dari ruang didik atau juga ruang-ruang yang harusnya membuat mereka nyaman, akhirnya tadi ada tangan-tangan jahat yang menyebabkan hak-hak anak direnggut seperti itu, Bu? ya, pertama Hmm, ini ya, memang kita di Hari Anak Nasional tahun 2022 ini mhm. cukup miris ya, Baik. karena menjelang Hari Anak justru kita mendapatkan berbagai bentuk Mhm, kekerasan mhm. terhadap anak ya, Baik. dan nggak kita kira juga gitu ya bentuk kekerasannya memang luar biasa. Nah, Mhm, kenapa ini kemudian berulang terjadi? mhm. Pertama, kejadian kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, misalnya itu pasti pelaku pun eh, saya duga kuat juga adalah korban dari satu Baik. sistem, Mhm, di mana dia juga bisa jadi ya dia korban juga. mhm. Mungkin dia dibesarkan dengan kekerasan gitu ya, kalau salah dibentak, dipukul, Mmm, maka dia kemudian biasanya akan melampiaskan kemarahan, oke. ya rasa sakitnya itu kan nggak mungkin sama orang tua atau orang di rumah, Mhm, tapi akan dia lampiaskan pada teman sebaya mhm. yang lebih lemah dari dia. Baik. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Jadi apa yang dilakukan anak biasanya Mhm. menyontoh orang dewasa, termasuk misalnya untuk kasus Tasik ya, Baik. yang kita semua nggak percaya gitu waktu lihat video itu, kok bisa ya memaksakan seorang anak melakukan persetubuhan dengan Mhm. seekor kucing gitu Iya. ya. Nah, dapat ide dari mana? Kami perkirakan ya idenya dari satu Ibu. anak, dan satu anak ini Mhm. punya kemungkinan dia ada keluarganya, atau dia pernah lihat, atau dia Mhm. pernah tahu tentang bagaimana kemudian tanda petik ya melakukan hubungan seks dengan hewan. Jadi menurut saya ini harus kita telusuri karena Oke. baik pelaku ya yang masih usia anak ini pun dan keluarga korban itu Mhm, semua harus mendapatkan hak rehabilitasi misalnya, karena rehabilitasi penting. mhm. Kalau orang udah direhabilitasi psikologinya, dia bisa saja sadar bahwa itu salah, dari kesalahannya itu dia kemudian tidak akan mengulangi, ada efek jera. Mhm. Karena kan juga namanya masih anak-anak ya. Nah Oke, itu ini ya, sebagai pembukaan mungkin diskusi baik. kita ya terkait Bu, kasus terakhir. kalau tadi Anda menyebutkan kekerasan anak dilakukan anak, ini adalah kesalahan satu, sistem seperti itu. Berarti, ada hal yang perlu dikritisi terkait bagaimana, cara orang tua mendidik di rumah. Tidak hanya di rumah ya Bu sebenarnya, sekolah pun juga, guru juga punya peran penting dalam membuat bagaimana watak seorang anak. Anda melihat ada apa di sini, yang salah di rumah, guru, di sekolah, ruang yang mana Bu yang harus kita kritisi? Sebenarnya sih Mmm, anak itu pertama secara mhm, prinsip tidak bisa melindungi diri sendiri. baik. Makanya kenapa ada Undang-Undang Perlindungan Anak Mhm, agar anak itu bisa kita lindungi dengan sistem yang kita bangun gitu ya. Nah, baik. itu mulai dari lingkungan rumah, sekolah sampai masyarakat Mhm, gitu. Nah, kalau kemudian hanya satu sisi, negara misalnya ngeluarin regulasi, baik. tapi kan implementasinya tetap di bawah ya. Mhm, Nah, ini yang kemudian kita harus mengedukasi semua orang dewasa di sekitar anak, misalnya soal pola pengasuhan. Karena menjadi orang tua itu kan tidak ada sekolahnya gitu iya. ya. Mhm, Sehingga mungkin saja gitu kita mengulangi kesalahan. Atau misalnya si ayah ibunya dulu sama kakek neneknya juga mengalami kekerasan. mhm, Lalu itu nggak pernah tersembuhkan gitu ya. oke. Dan dia ketika dia jadi orang tua, dia merasa bahwa cara ngedidik, mendisiplinkan anak juga harus lakukan kekerasan seperti dirinya Mhm, menerima kekerasan dari keluarganya. Nah, nanti anak kita jadi melakukan hal yang sama dong kalau kita mempraktekkan ini gitu kan mhm, ya. Ini mhm, artinya kalau kita sampai gitu ya tadi
kekerasannya terus begitu kan nggak pernah bisa kita putus ya. Baik. Nah, makanya untuk itu kita harus putus kekerasan itu ya dengan membenahi pengasuhan yang positif, ya Mhm. tanpa kekerasan. Nah, Oke. anak jadi bisa tumbuh kembang secara optimal. Yang kedua, sekolah juga harus melakukan hal yang sama. Hmm. Jadi bagaimana misalnya nih anak ini ya korban yang di Tasik misalnya, itu satu sekolah misalnya dengan pelaku. Nah, ini biasanya anak depresi itu butuh waktu panjang, Mas. Baik. Jadi Mas Juno kalau waktunya panjang banget gitu ya, Aha. itu berarti dia udah stres dari dulu dan Iya. dari dulu dia udah mendapat kekerasan loh. Mhm, mhm. Dari teman-temannya udah dapat bully. Nah, cuma nggak karena kita orang dewasa nggak peka, nggak menghentikan, Iya. akhirnya berlanjut kan bisa seperti itu ya. Walau kami sedang menunggu Hmm. hasil tentu pemeriksaan kepolisian, Oke. apakah benar penyebabnya seperti itu. Nah, kita hormatilah polisi untuk Eh, bekerja. kalau bicara hukuman untuk pelaku, Bu, ini kan juga anak-anak ya, Bu ya. Anda menyebutkan tadi rehabilitasi penting agar mereka sadar apa yang mereka lakukan salah. Ada hal lain, Bu, agar hal serupa tidak terulang. Karena kalau kita bicara pelaku ya tetap tadi anak-anak, tapi harus ada efek jera agar anak-anak di luar sana juga berpikir bahwa apapun tindakan bully itu tidak boleh, seperti itu. Ya, Aha. pertama anak tuh bisa diberi sanksi, itu Baik. bisa. Mhm, Sekolah pun boleh memberi sanksi. mhm. Ini sanksinya itu harus yang sifatnya mendidik dan menimbulkan efek jera. Jadi tidak bisa melakukan kekerasan. Baik. Jadi jangan anak pelaku kekerasan kita hukum dengan kekerasan juga gitu ya. Mhm. Nah, yang kedua adalah kalau kita kemudian bicara undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang 11 tahun 2012 Mhm. itu sebenarnya mengatur bagaimana anak menjadi saksi tindak pidana, menjadi pelaku tindak pidana gitu. Nah, itu ada ketentuannya. Untuk pelaku itu disebut anak berhadapan dengan hukum. Nah, anak berhadapan dengan hukum ini dalam Undang-Undang SPPA ya sistem peradilan pidana anak ini itu masalahnya ada klasifikasi, Mas. Baik. Jadi klasifikasi yang saya maksud begini. Usia 12 ke bawah itu nggak bisa proses pengadilan. Jadi harus Hmm. memilih penyelesaian di luar pengadilan. Baik. Ya, nah penyelesaian di luar pengadilan ini tetap bisa ditetapkan oleh pengadilan, tetap bisa ditetapkan keputusannya oleh bersama kepolisian misalnya KPAI hadir dan lain-lain itu bisa. Mhm. Yang kedua adalah anak ketika usianya 14. Itu baru Oke. bisa Baik. diproses pidana. Mhm. Nah, ketika 14 diproses pidana, ini kenapa anak itu dia itu kalau bisa dihindari penjara. Jadi penjara itu tidak baik buat anak gitu. Mhm. Menurut prinsip-prinsip HAM. Jadi oleh karena itu seminimal mungkin mau kita hindari. Tapi harus di penjara ya terpaksa ada kok anak-anak yang di penjara. Mhm. Misalnya kasus yang di Manado kan dia juga kena 10 tahun, ada yang kena 8 tahun. Ada sih, hanya anak tuh nggak boleh dihukum lebih dari 10 tahun. Oke. Yang kedua nggak ada hukuman mati dan nggak ada hukuman seumur hidup untuk anak. Itu sih ketentuan dalam Hmm. SPPA ya. Baik. Kalau kita bergeser ke kasus yang terbaru juga, Bu, bagaimana seorang bocah di Jati Asih dirantai seperti itu oleh orang tua karena tadi alasannya keterbelakangan mental dan juga sering mencuri makanan. Ini ironis sekali ya, bagaimana mentalitas orang tua dalam mendidik anak ketika mereka melihat ada kekurangan seperti itu. Apa yang Anda kritisi di sini, Bu Retno? Ya, Mhm. pertama adalah ini kan soal penelantaran ya. Baik. Jadi ini kita mendorongnya adalah dinas sosial untuk Mhm. hadir, home visit juga ke rumah, apakah anak ini masih layak gitu ya diurus oleh keluarga yang sekarang. Mhm. Kalau misalnya enggak, kalau dalam PP Pengasuhan, PP 44 tahun 2017, itu memang ada ketentuan bahwa kalau itu nggak layak, maka diberikan kepada keluarga lain yang layak. Baik. Misalnya apakah kakek neneknya, tapi ternyata neneknya tinggal di situ. Mhm. Ya, kemudian misalnya apakah paman bibi. Nah, tapi karena anak ini punya kebutuhan khusus, mungkin juga nggak ada nih keluarga yang misalnya mau mengurusi anak ini. Mhm. Nah, berarti bisa diadopsi oleh keluarga lain, maksudnya orang lain. Tapi Baik. kalau kemudian juga nggak ada, maka harus diambil tanggung jawabnya oleh negara, Mas. Mhm. Mhm. Nah, problem tadi ya dia diikat karena dia suka ini, suka itu loh. Aha. Dia diberi makan nggak? Kalau Oke. dia nggak diberi makan, kan berarti dengan rutin ya dia mungkin kelaparan sehingga Iya. ngambil. Tapi kan Aha. di dalam rumah dianggap mencuri, kan nggak tepat juga gitu Iya. ya. Iya. Nah, sementara anak kan wajib dalam tumbuh kembangnya kita kasih makan, bukan cuma 3 kali sehari, Ah. bahkan Iya. vitaminnya, bahkan hal-hal lain gitu kan harus kita berikan demi tumbuh kembang si Iya. anak. Nah, ini yang kita sedang ini ya polisi menyelidiki. Yang Mhm. kedua adalah
dinas sosial juga memastikan soal pengasuhan masih layak Betul. di keluarga ini atau tidak. Baik, lagi-lagi ini tamparan keras untuk banyak pihak ya, khususnya Pemda setempat, sampai ada warganya yang seperti ini dan ini pun jadi viral. Saya pun ketika tahu berita ini sangat miris ya, bagaimana Bu, seorang anak yang harusnya punya hak tadi untuk berkembang, bermain ya, even makan pun itu memang sudah seharusnya dia makan walaupun sesukanya ya, karena namanya anak-anak, tapi dilarang dengan tadi cara di kerangkeng dan dirantai. Bu Retno, satu terakhir mungkin Bu, kita masih bicara anak-anak. Citayam Fashion Week Ibu, ini menarik ya, bagaimana anak-anak remaja mencari jati diri melalui eksistensi mereka bergaya di kawasan Duku Atas. Tidak ada yang salah sebenarnya kalau saya pribadi ya, tapi ketika kita tahu mereka datang dari keluarga yang tidak mampu, putus sekolah ya, banyak juga yang korban mungkin kekerasan atau korban tadi pelecehan. Bagaimana KPAI melihat fenomena anak-anak Citayam Fashion Week ini, Ibu? Kalau pertama saya melihat dari sisi positif ya, Baik. bahwa ini kreativitas anak-anak dan mereka tuh lahir di era digital Baik. dan mereka tahu bahwa ini menjadi sebuah peluang. Jadi era digital ini untuk caranya tampil dan menarik publik adalah dengan cara seperti apa dan mereka melakukan gitu. Yang kedua, kan katanya mereka ini rata-rata putus sekolah ya. Iya. Kalau putus sekolah berarti kan ada masalah dan ini berasal katanya dari Citayam, Depok, tapi juga ada juga yang dari Bogor dan katanya sekarang berkembang ada yang dari Banten atau mungkin sekitar Tangerang dan lain-lain. Oke. Nah, berarti ini harusnya jadi masukan dong bagi pemerintah daerah. Iya. Pemerintah daerah harusnya ini jadi bahan refleksi. Hak atas pendidikan adalah hak yang harus dipenuhi negara dalam kondisi apapun. Nah, kalau negara kemudian tidak mampu memenuhi anak ini putus sekolah, kemungkinan ya mungkin dia nggak bisa sekolah karena biaya kan. Iya. Nah, ya kan? Nah, sekarang gini, kita lulus SD misalnya, terus nggak sekolah, emang mau ngapain di desa kita? Lalu misalnya lulus SMP, nggak ke SMA, terus bengong di rumah, bangun tidur, ini kan enggak. Jadi mereka memikirkan gimana caranya. Nah, kebetulan ada dunia maya nih, ada gadget, yang kemudian dia tahu nih apa-apa saja. Lalu berangkat dengan modal 3.500 bisa sampai Jakarta. Dan Jakarta ini daya tarik. Karena Jakarta nggak ada tempat yang mampu menyediakan sesuatu gitu ya, menurut versi mereka pasti kemungkinan gitu. Di Depok nggak ada, mungkin di Bogor nggak ada, di Tangerang nggak ada, dan di Jakarta mereka temukan gitu. Jadi itu kan daripada stres kemudian berbuat narkoba atau hal negatif, nah kan mereka mengekspresikan nih, dan ini kan bakat ya, di sini ada potensi gitu. Jadi menurut kami sih KPAI yang perlu dilakukan pertama refleksi ya, kenapa banyak yang putus sekolah. Yang kedua ya, kalau di Depok, di Bogor dan itu ada tempat seperti ini kan mereka juga nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Nah, lalu yang terakhir lagi adalah mereka butuh mengekspresikan diri. Itu butuh sebagai remaja. Dan ternyata dia dapat uang dari sini, dari konten-konten yang mereka buat. Saya rasa kita harus melihat dari sisi yang positif ya. Mereka kreatif. Iya, Ibu Retno, terima kasih sekali, menarik pembahasan kita dari banyak sekali item tadi. Harapannya tetap sama agar anak-anak Indonesia maju, makin pintar, makin kuat ya Bu ya. Kedepannya karena kita tahu digitalisasi dengan segala gegap gempitanya pasti membombardir kita, tapi jati diri bangsa Indonesia tidak boleh luntur dari tiap anak-anak muda di tanah air. Terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat Mas Yuno. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.